titik tertentu pada pipa horizontal mengalir air dengan kecepatan 220 meter per second. Jika luas penampang pipa di titik tersebut 500 cm kuadrat, tentukan volume air yang mengalir selama 2 menit. Jadi pertama diketahui dulu V sama dengan 20 meter per second, A 500 cm kuadrat, kita ubah menjadi satuan yaitu 0,05 meter kuadrat. Nah, untuk T-nya itu 2 menit, kita ubah jadi detik, jadi 120 detik. Ditanya itu kan V-nya. Jadi dijawab Q sama dengan A kali V, 0,05 meter kuadrat dikali 20 meter per second, jadi 1 meter kubik per second. Terus di sini ada V sama dengan Q kali T, jadi 1 meter kubik per second dikali 120 second, jadi 120 meter kubik. Nah, jadi di soal ini air mengalir dengan kecepatan 8 meter per second melewati pipa dengan luas penampang kecil menuju ke dengan luas penampang besar. Luas penampang kecilnya itu 20 cm kuadrat, sedangkan luas penampang besar itu 40 cm kuadrat. Jika tekanan pada penampang kecil 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat, dan tekanan pada penampang besar 9 kali 10 kuadrat 4 Newton per meter kuadrat, tentukan badan ketinggian dua pipa tersebut. Jadi diketahui itu kan V1 ya, tadi 8 meter per second, A1 nya itu 20 cm kuadrat, P1 nya itu 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Nah, A2 nya itu kan 40 cm kuadrat, P2 nya itu kan 9 kali 10 pangkat 4 Newton meter kuadrat. Ditanya perbedaan ketinggiannya kan. Nah, jadi di sini A1 kali V1 sama dengan A1 kali V2. Jadi ini kan 20 ya. 28 sama dengan 40 kali V2. Ini 20 kali 8 jadi 160 sama dengan 40 kali V2. V2 nya kita ubah ke sini jadi 4 meter per second. Ini ada 1000 dikali 10 dikali delta H sama dengan 9 dikali 10 pangkat 4 min 3 kali 10 4 plus setengah kali 1000 dikali 4 kuadrat min 8 kuadrat. Nah, jadi di sini 10.000 dikali delta H sama dengan 60.000 ditambah 500 dikali 16 dikurangi 64. Nah, ini 10.000 dikali delta H sama dengan 60.000 ditambah 500 kali min 48. Karena ini dari 16 dikurangi 64 ya. Nah, terus ini 10.000 dikali delta H sama dengan 60.000 dikurangi 24.000. Ini 10.000 dikali delta H sama dengan 36.000 karena dari 60.000 dikurangi 24.000. Langsung aja delta H sama dengan 36.000 per 10.000 jadi 3,6 meter. Di sini ada soal, perhatikan gambar. Air dipompa masuki bagian bawah pipa dan mengalir di atas ke atas dengan kecepatan 1 meter per second. Bila tekanan pada bagian atas pipa 52,5 kPa, tentukan besar tekanan pipa pada bagian bawah pipa. Nah, jadi di sini kan diketahui D1 nya itu kan 12 cm, R1 nya itu kan 6 cm, V1 nya itu 1 meter per second, H1 nya itu kan 0 meter, D2 nya itu kan 6 cm, R2 nya itu kan 3 cm, P2 nya itu 52,5 kPa atau bisa diubah jadi 52,500 PA. H2 nya itu kan 2 meter. Ditanya P1 nya. Nah,
A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Pi dikali R kuadrat 1 dikali V1 sama dengan Pi dikali R kuadrat 2 kali V2. Langsung aja di sini 6 kuadrat dikali 1 sama dengan 32 dikali V2. 36 sama dengan 9 dikali V2. Jadinya V2 sama dengan 4 meter per second. Nah, di sini kita pakai rumus azas Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 tambah PGH 1 sama dengan P2 ditambah kuadrat rho V kuadrat 2 ditambah PGH 2. Nah, di sini P1 ditambah setengah 1000 dikali 1 kuadrat tambah 2 sama dengan 52,500 ditambah setengah 1000 dikali 4 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali 2. Nah, langsung aja P1 ditambah 500 sama dengan 52.500 ditambah 8.000 ditambah 20.000. P1 ditambah 500 sama dengan 80.500. Jadi P1 sama dengan 80.500 dikurangi 500 jadinya 80.000 PA. Jadi di sini ada soal, sebuah pipa air memiliki 2 penampang dengan perbandingan luas 4:1. Jika kecepatan air di penampang kecil itu 8 meter per second dengan tekanan 200 kPa, tentukan kecepatan air dan tekanan di penampang yang besar. Nah, jadi di sini diketahui A1 dibanding A2 kan. Jadi 4:1. Nah, di sini V2 sama dengan 8 meter per second, P2 200 kPa atau 2 kali 10 pangkat 5 PA. Ini rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan V1 sama P1 karena kan di sini tentukan kecepatan air dan tekanan di penampang. Langsung aja jawab. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 itu kan 4, V1 sama dengan A2 itu kan 1, ini V2 nya itu kan 8. Jadi A1 sama dengan 8/4 sama dengan 2 meter per second. Nah, di sini kita pakai rumus azas Bernoulli ya. P1 plus setengah rho V kuadrat 1 sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat 2. Nah, jadi P1 tambah setengah 1000 kali 2 kuadrat sama dengan 200.000 tambah setengah 1000 dikali 8 kuadrat. Jadi P1 tambah 500 kali 4 sama dengan 200.000 ya. Habis itu ditambah 500 kali 64. Nah, langsung aja P1 tambah 2000 sama dengan 200.000 ditambah 32.000. Nah, di sini P1 sama dengan P1 plus 2000 sama dengan 232.000. P1 232.000 dikurangi 2000 jadi 230.000 PA. Nah, di sini ada soal. Gambar berikut menunjukkan peristiwa kebocoran pada tangki air. Jika G adalah 10 meter per second kuadrat, tentukanlah kecepatan aliran air yang keluar dari tabung dan waktu yang dibutuhkan air hingga menyentuh tanah. Nah, jadi di sini diketahui hanya itu kan 1 meter. Hanya itu
ini nih, dari lubang ke permukaan. Nah hanya ini yang 4 meter itu dari lubang ke bawah. Nah G-nya itu kan 10 meter per second. Ditanya itu V dan T-nya kan. Oke, jawab V sama dengan akar 2G1 akar 2 dikali 10 dikali 1, terus di bawahnya sama dengan akar 20. Nah diubah jadi 2 akar 5. Nah sekarang nyari T-nya. Jadi akar 2H 2 per G sama dengan akar 2 dikali 4 per 10. Nah terus di sini akar 8 per 10 sama dengan akar 4 per 5. Jadinya itu 2 per akar 5. 2 akar 5 per 5. Nah, di sini ada soal sebuah tabung berisi zat cair ideal dan pada dindingnya terdapat 2 lubang kecil sehingga zat cair memancar seperti pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan perbandingan X1 dan X2-nya. Oke, jadi langsung aja diketahui H1-nya itu kan 1 cm ini ya. Nah, terus H2-nya itu kan 20 cm. Nah, habis itu H3-nya itu kan 50 cm di sini ya. Nah, ditanyanya itu kan Q1 dan Q2-nya. Jadi di sini langsung aja jawab. Q1 sama dengan 2 akar 20 dikali 80 itu jadinya kan 1600 ya. Nah, terus 2 dikali 40 ini dari sederhanain dari akar 1600 ini. Jadinya 80 cm. Nah, di sini Q2-nya 2 akar 50 dikali 50 jadi kan 2500 ya. Ya udah jadi 2 dikali 50 jadi 100 cm. Nah, di sini perbandingan Q1 banding Q2. 80 dibanding 100 jadi 4 banding 5. Kenapa jadi 4 banding 5? Karena 80 masing-masing ini 80 sama 100 itu dibagi dengan 20. Jadi sini ada soal kecepatan udara di atas sayap pesawat adalah 80 meter per second dan di bawah sayap 60 meter per second. Jika massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik, tentukan selisih tekanan antara bagian atas dan bawah sayap dan gaya angkat pesawat jika luas penampang sayapnya sebesar 40 meter kuadrat. Nah, jadi di sini diketahui FA sama dengan 80 meter per second, FB-nya itu 60 meter per second, ρ-nya itu 1,2 kg per meter kubik, dan A-nya itu 40 meter kuadrat. Ditanya itu kan delta P dan F-nya. Jadi jawab langsung aja, delta P sama dengan PB kurangi PA sama dengan setengah ρ VA kuadrat min VB kuadrat. Nah, di sini setengah 1,2 dikali 80 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. Nah, jadi di sini hasilnya 0,6 6.400 dikurangi 3.600. Jadi 0,6 dikali 2.800. Jadi 1.680 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk mencari V-nya itu V sama dengan delta P dikali A. Nah, jadi sama dengan 1.680 dikali 40 jadi 67.200 Newton.
Tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara yang memiliki massa jenis 1,3 kg per meter kubik. Jika perbedaan tinggi permukaan air dalam manometer menunjukkan 13 cm, tentukan kecepatan aliran udara. Nah, di sini langsung aja diketahui. Rho sama dengan 1,5 kg per meter kubik, H sama dengan 13 cm, itu kita ubah jadi 0,13 meter, dan Rho di sini ada Rho aksen, itu sama dengan 1000 kg meter per kubik, dan G itu 10 meter per second kuadrat, dan ditanya V-nya. Langsung aja, V sama dengan akar 2 GH Rho aksen per Rho. Jadi 2 dikali 10 dikali 0,13 dikali 1 dikali 1000 per 1,3. Jadi 2600 per 1,3. Jadinya 2000. Nah, di sini V-nya, V sama dengan akar 400 dikali 5, jadi 20 akar 5 meter per second. Kalau misalkan di desimal jadi 44,75 meter per second. Di sini ada soal gambar berikut melukiskan air yang mengalir dengan venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm kuadrat dan 3 cm kuadrat, tentukanlah kecepatan air atau V2-nya. Dan jadi langsung aja diketahui A1 sama dengan 5 cm kuadrat dan A2-nya itu 3 cm kuadrat. Nah, hanya itu 20 cm, kita ubah jadi satuan jadi 0,2 meter. Jadi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, ditanyanya itu V2-nya. Nah, jadi langsung aja dijawab. V2 sama dengan 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Nah, di sini 2 dikali 10 dikali 0,2 per 1 min 3 per 5 kuadrat. Nah, jadi 4 dikurangi 16 per 25, jadinya 100 dikurangi 16 atau 100 per 16, jadi 10 per 4. Jadi F2-nya itu adalah 2,5 meter per second. Nah, di sini ada soal minyak dengan massa jenis 800 kg per meter kubik mengalir melalui pipa venturimeter dari kiri ke kanan seperti pada gambar. Pipa venturimeter dilengkapi dengan manometer yang berisi air raksa yang bermassa jenis 13.600 kg per meter kubik. Luas penampang besar 15 cm kuadrat dan penampang kecil 5 cm kuadrat. Jika manometer raksasa menunjukkan selisih tinggi 20 cm, tentukan kecepatan aliran air di penampang besar. Nah, jadi langsung aja diketahui Rho 800 kg per meter kubik. Terus di sini ada Rho aksen 13.600 kg per meter kubik dan A1 15 cm kuadrat, A2 5 cm kuadrat, H itu 20 cm, kita jadikan satuan jadi 0,2 meter, dan G gravitasi itu 60 maksudnya 10 meter per second kuadrat. Langsung aja ditanya V1. Jawab, V1 sama dengan A2 sama dengan akar 2GH dikali Rho aksen kurangi Rho per Rho dikali A2 min A2 kuadrat, A2 1 kuadrat dikurangi A kuadrat 2 gitu. Nah, langsung aja ini akar 2 kali 10 kali 0,2 dikali dikali 13.600 dikurangi 800
per 800 dikali 15 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Jadinya 4 dikali 12 dikali 800, jadi 800 dikali 225 dikurangi 25. Jadi hasilnya 51 dikali 200 per 800 dikali 200. Jadinya 51.200 per 160.000. Jadi 0,25 ini dikecilin ya, jadi 0,25. Nah, sini ada akar 35 per 100 sama dengan 5 dikali akar 16 dikali 2 per 10 sama dengan 5, terus dikali 4 akar 2 per 10. Jadinya 2 kuadrat 2 meter per second.